pengadaan dan kontrak konstruksi adik-adik. Jadi ini saya hanya cerita dulu ya, cerita dulu. Semoga tidak membuat demotivasi, tapi sebaliknya saya harap. Jadi mata kuliah ini memang kalau saya rasakan, saya kan mengajar banyak sekali materi ya, entah itu di teknik sipil ataupun materi lain di luar teknik sipil. Memang materi terkait pengadaan dari kontrak ini cukup butuh effort aja untuk dipahami ya. Karena memang gini, pada dasarnya kenapa mata kuliah ini dulu dibuat menjadi wajib? Pertimbangannya adalah ya, nanti kalian ketika lulus kuliah dengan asumsi kalian bekerja di teknik sipil ya, maka kalian akan menemui proses pengadaan dan kontrak tadi. Jadi kalian bekerja di perusahaan swasta, kalian bekerja di BUMN, kalian bekerja di pemerintahan, ya, baik itu sebagai owner, baik itu sebagai konsultan perencana, sebagai konsultan pengawas dan MK, dan juga sebagai kontraktor. Ya. Sebetulnya dimanapun Anda berada, kemungkinan besar Anda akan bertemu dengan proses pengadaan. Ya. Artinya apa? Kalau Anda berlaku sebagai owner, artinya Anda yang menyiapkan tendernya. Anda yang menyiapkan pengadaannya, dan kalian yang mengelola nanti kontraknya. Kalau kalian sebagai perencana, artinya adalah kalian membantu owner untuk merencanakan pekerjaannya ya, termasuk mendampingi dalam proses pengadaannya, dan juga dalam mendampingi dalam proses pelaksanaan konstruksi. Nah, ketika kalian bekerja sebagai kontraktor, dan pengawas adik-adik, ya intinya adalah kalian berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Jadi melalui pengadaan, kemudian setelah itu didapatkan pekerjaannya, kalian akan melakukan kontrak. Ya. Jadi nanti itu ada pengadaannya, ada kontraknya. Nah, kalau seperti itu. Nah, sebetulnya mata kuliah ini adalah versi lain, adik-adik. Dahulu kala itu ada yang disebut sebagai aspek legal dalam hukum aspek legal dalam konstruksi atau bidang konstruksi atau apa gitu, atau prakonstruksi adik-adik, aspek legal dalam prakonstruksi. Nah, di kurikulum tersebut, mata kuliah tersebut adalah mata kuliah pilihan. Sehingga sayangnya adalah banyak sekali beberapa informasi dan pengetahuan dan keilmuan adik-adik yang akhirnya tidak didapatkan oleh banyak mahasiswa karena sifatnya adalah pilihan. Kemudian atas masukan dari beberapa pihak, mata kuliah itu dijadikan wajib. Tetapi isinya nggak sama persis, karena kalau aspek legal itu artinya kita bisa membahas apapun ya, nggak hanya pengadaan, nggak hanya kontrak, adik-adik. Mungkin bisa membahas mengenai peraturan terkait IMB misalkan, peraturan terkait jalan jembatan gitu ya, dan sebagainya. Nah, dengan perubahan aspek legal sebagai mata kuliah pilihan menjadi pengadaan dan kontrak menjadi kuliah wajib, dan menghilangkan beberapa materi yang ada di aspek legal itu, ternyata itu membuat challenge adik-adik buat kita, ya, buat mata kuliah ini, adik. Dan ternyata itu nggak mudah, ya. Nggak mudahnya bisa jadi karena banyak hal gini. Yang pertama adalah, ya, kalaupun kita mengacu ke peraturan ke pemerintah, adik-adik, itu hampir setiap tahun berubah peraturannya. Ya. Jadi misalkan pun dari dosennya serajin-rajinnya bikin materi, tiap tahun artinya harus merubah materi. Dan itu kadang-kadang memang tidak cukup waktunya untuk menyiapkan hal itu. Itu yang pertama. Nah, sehingga untuk kita mengikuti peraturan itu nggak mungkin. Itu nggak akan terkejar adik-adik, karena selalu berubah terus. Nah,
Kemudian yang kedua adalah kalau kita misalkan hanya membahas satu peraturan dan itu sebetulnya hanya berlaku untuk pemerintahan dan APBN dan APBD adik-adik, takutnya nanti akan menjadi miskonsepsi atau mispersepsi. Padahal sebetulnya proses pengadaan itu di mana saja bisa sangat beragam bentuknya. Di Indonesia sendiri, sama-sama BUMN misalkan adik-adik, pengadaan misalkan di Pertamina dengan di Pelindo misalkan, dengan di Indonesia, itu bisa berbeda. Sehingga sekali lagi, kalau kita hanya membahas betul ke satu peraturan, itu sudah nggak fair. Takutnya dianggapnya itu berlaku untuk semua pengadaan di Indonesia. Padahal tidak, adik-adik. Di swasta mungkin juga lain lagi. Ya. Jadi kalau swasta, adik-adik, perusahaannya swasta, duitnya milik mereka swasta, ya, kontraktornya bisa swasta, bisa BUMN, atau bisa asing, itu mereka berhak untuk menentukan sendiri seperti apa cara pemilihan kontraktor atau konsultannya, adik-adik. Sehingga tadi itu menyebabkan mata kuliah ini jadi jalan adik-adik ya. Sebenarnya juga ada FIDIK, ada kontrak FIDIK, ada kontrak dari ICE, dan sebagainya. Nah, akhirnya itu yang membuat mata kuliah ini menjadi sangat dinamis. Jadi kita tidak bisa membahas detail, ya. Tapi juga ternyata adik-adik yang poin ketiga, untuk membahas secara umum itu pun juga sulit ternyata. Kenapa? Karena mungkin literatur terkait hal itu dalam bahasa Indonesia itu jarang sekali, atau hampir nggak ada. Kalau kita menemukan literatur bahasa Indonesia, kebanyakan mostly adalah terkait perpres. Jadi perpres yang ditata ulang menjadi buku atau poin seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita mengacu ke buku luar negeri, itu juga sistemnya juga perbedaannya jauh. Sehingga untuk menyampaikan secara umum pun juga ternyata sulit. Jadi, yang ketiga, yang keempat adalah ternyata mostly adalah materi secara ceramah adik-adik. Jadi hampir nggak ada hitungannya. Nah, mata kuliah yang tidak ada hitungannya sama sekali, itu masih membosankan. Atau mungkin mata kuliah yang semuanya hitungan itu sudah membosankan. Ya kan? Idealnya ya mungkin ada hitungan, ada teori, ada konsep. Sehingga kalian sempat mendengar cerita terkait konsepnya, ya, terkait studi kasusnya, adik-adik, kemudian baru nanti perhitungannya. Kan menarik ya. Nah, challenge yang berikutnya adalah kuliahnya sore hari. Ini pasti ngantuk adik-adik kan. Artinya kalau tadi siang mungkin pas lagi di rumah, ya, seperti tidur siang, itu mungkin enak, sudah segar mendengarkan kuliah. Tapi kalau tadi siang ada kuliah juga dan belum sempat makan karena belum sempat beli, ya, maka ini adalah juga adik-adik. Nah, nanti makanya mata kuliah ini tetap serius, tapi akan saya buat sesantai mungkin ya, dan akan saya buat bervariasi adik-adik. Jadi nantinya 16 kali pertemuan untuk mata kuliah ini tidak akan saya full ngajar. Karena pasti akan sangat membosankan. Kenapa? Ya gini aja lah. Kalian pernah mengikuti webinar series ya, di Telisipil ya. Itu kan sebetulnya menarik semua materinya. Dan pemirsa juga sangat luar biasa. Alumni-alumni kita yang menjadi praktisi, yang mempunyai ilmu lapangan yang sangat banyak. Tapi kalau itu itu tiap minggu ya lama-lama bosan. Apalagi lebih ke arah mendengar mereka bercerita. Meskipun itu sebenarnya menarik seharusnya karena di lapangan. Nah, adik-adik nanti mungkin ada sedikit variasi ya. Sekali lagi, mata kuliah ini mungkin dinamis ya. Tidak akan 16 kali pertemuan yang selalu tatap muka dengan ceramah. Mungkin beberapa kali akan saya berikan video misalnya. Akan saya berikan bahan bacaan adik-adik. Ya. Kemudian juga mungkin kadangkala kasih peraturan ya, baik itu hanya sekedar ditonton atau dilihat biasa, baca biasa. Kadangkala pula nanti akan saya buatkan menjadi
pertanyaan adik-adik. Kenapa ya? Kita di biar variasi. Kalau cuma sekedar mendengar pasti bosan. Tetapi nanti insya Allah akan saya usahakan setiap tugas itu tidak menambah jam lagi bagi kalian. Jadi misalkan ya hari ini kuliah sampai jam 5 atau setengah 5 nanti. Terus tugasnya hari ini buat besok pagi. Nah itu nggak akan. Ya, tapi lebih ke arah adalah mungkin akan saya setting agar misalkan minggu depan ada kuliah ya, minggu depan ada tugas ya. Artinya minggu ini sudah saya sampaikan, kalian mungkin mulai membaca selama beberapa hari, nanti pas hari H di jam yang kuliah tidak dikerjakan. Ini artinya tidak akan menambah waktu yang di luar jam kuliah. Jadi, karena saya yakin kalian jarang yang ngambil 18. Tapi ngambilnya minimal 20, 22, 24 kan. Artinya sebenarnya itu sudah di luar pelajaran. Karena memang sulit adik-adik. Baik sulit ketika kuliah, baik sulit ketika membagi waktu di luar kuliah. Tapi itu oke, nanti akan saya usahakan biar kalian juga tidak terlalu stres ya, karena katanya kalau pandemi itu nggak boleh stres. Kita harus menjaga imun, adik. Oke, kemudian berikutnya silakan isi presentasi. Sudah saya share screen. Kemudian karena saya akan memulai share screen yang lain, maka kode presentasi saya sampaikan di menu chat. Silakan nanti untuk dapat diakses di sana. Oke. Kemudian, sebentar ya. Tadi saya sudah buka filenya, tapi mungkin masih ngumpet lagi. Saya buka dulu adik-adik. Oke. Adik-adik, berdasarkan beberapa hal yang saya sampaikan ya, kita punya banyak challenge untuk mata kuliah ini. Hari ini, sore ini adik-adik, saya akan menggunakan PowerPoint yang disusun oleh orang lain, oleh Pak Budi Santosa. Beliau adalah ahli dalam pengadaan adik-adik. Tetapi sebetulnya materi itu yang di PowerPoint ini adalah materi yang sifatnya sangat spesifik jadi sebetulnya, karena judulnya aja sosialisasi ya. Jadi pasti itu terkait peraturan, jadi dan itu adalah sangat spesifik terkait pengadaan. Nah, tetapi nantinya nggak perlu khawatir adik-adik, kan nanti nggak bakal muncul ujian gini. Tidak akan muncul di ujian ya bagaimana berdasarkan Perpres nomor sekian tahun sekian, maka bagaimanakah cara mengadakan lelang konstruksi? Nah, itu nggak seperti itu. Kan sekali lagi memang kita nggak akan membahas poin spesifik. Ini bukan pelatihan, ini bukan sertifikasi ya, adik-adik. Tetapi dari materi PowerPoint yang cukup spesifik ini, nanti coba akan saya sampaikan hal-hal yang sifatnya generalnya. Ya. Jadi adik-adik tadi sempat saya ada ide ya, apakah PowerPoint ini akan saya customize ya, sehingga yang spesifik tadi menjadi general. Saya sempat ada ide seperti itu. Kemudian saya batalkan adik-adik. Kenapa? Ya. Yang pertama, setidaknya agar kalian dapat hal originalnya dari Pak Budi Santoso. Kemudian yang kedua, insya Allah saya bisa tetap menyampaikan hal yang general dari PowerPoint yang spesifik ini. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah, meskipun saya membahas secara general, kalian tetap dapat mengakses filenya dalam bentuk aslinya. Jadi kalau nanti kalian pengen, Pak, Bapak menjelaskan spesifik, Pak Bintang membahaskan secara general, tetapi saya pengen tahu spesifiknya, Pak. Secara mandiri misalkan. Nah, maka dengan bantuan PowerPoint ini mungkin Anda bisa terbantu adik-adik. Nah, dan ini menariknya adalah, ya, ini adalah materi Perpres 16 2018, ya, yang sebetulnya sudah diubah dengan Perpres 12 2021. Adik-adik, ini mungkin yang kalian perlu membiasakan diri ya. Kalau Perpres itu diubah, adik-adik, itu lebih ke arah ya, ada
beberapa bagian dari perpres lama yang diubah oleh perpres baru. Gitu ya. Mungkin misalkan ada sekian pasal, ada sekian ayat. Nah, mungkin di pasal 10 misalkan ayat 5 itu terjadi perubahan dari perpres sebelumnya ke dalam perpres baru. Entah itu perubahannya dirubah kalimatnya, dihilangkan ayatnya, atau ditambahi ayatnya ada itu. Itu kalau istilahnya dirubah. Nah, kalau saya bilang tadi misalkan perpres X, maaf, perpres B menggantikan perpres A, adik-adik. Itu beda kasus ya. Itu artinya adalah perpres A itu dicabut dan digantikan oleh perpres baru yang bisa jadi isinya sangat berubah. Kalau diganti istilahnya ya. Tapi kalau diubah artinya adalah beberapa dari isi dari peraturan A itu sebagian diantaranya diubah melalui peraturan B. Oke, jadi adik-adik salah satu alasan kenapa saya tidak menyampaikan detail ya, karena nanti pada prinsipnya kalian ketika bekerja di bidang pengadaan dan kontrak adik-adik, tetap kita harus didampingi oleh ahli hukum. Jadi orang-orang yang memang benar-benar ahli di bidangnya. Jadi tidak hanya mentang-mentang proyeknya teknik sipil, kemudian kita merasa paling jago untuk dapat menangani kontraktual terkait pekerjaan sipil adik-adik. Itu juga pernah bagus ya, karena intinya bahasa hukum itu berbeda. Adik-adik. Nah, saya jadi ingat, ini adik-adik, saya jadi ingat ya. Saya jadi ingat itu adalah ketika saya sempat diminta inspektorat Surabaya. Saya pernah diminta bantuan oleh inspektorat Surabaya untuk menangani satu kasus, adik-adik. Saya nggak usah sebut kasusnya ya. Saya diminta menangani satu kasus. Nah, dan kemudian di sipil itu ada saya, ada Bu Ara, karena beliau sedang bekerja di Jepang. Dan ada juga itu dosen profesor dari UNER, orang hukum adik-adik. Nah, akhirnya inspektorat itu ketika memutuskan suatu perkara, itu membutuhkan orang sipil, misalnya teknisnya. Dan jadi strukturnya itu Bu Ara yang menganalisis. Kemudian secara MK-nya, secara volume dan secara rupiahnya itu saya adik-adik yang menganalisis. Dan walaupun di MK itu ada bidang hukumnya juga, kita membahas terkait materi hukum, kontraktual, tetapi bidang hukumnya itu adalah ada profesor dari UNER yang menangani itu. Nah, artinya itulah kenapa saya tidak terlalu spesifik. Kalau tetap nanti adik-adik kita bekerja itu bakal membutuhkan bantuan dari bidang yang lain. Ya. Kalau terkait pengadaan dan kontrak, berarti adalah bidang hukum. Nah, tapi kalau terkait pengadaannya, ya, dan kontrak ini adik-adik, sebetulnya selama kalian sudah ikut pelatihannya dan lulus sertifikasinya, sebetulnya ya it's okay, kalian bisa menjabat sebagai Pokja, sebagai PPK, ya, dan lain-lain adik-adik. Tapi itu nanti aja ya. Jadi intinya, sekali lagi, pada materi kuliah ini saya akan membahas sesuatu yang sifatnya general, yang sifatnya basic sekali. Oh ya, adik-adik, saya mohon maaf juga sempat untuk mengupdate classroom ya, karena selama 2 minggu ini sebetulnya kita masih adaptasi lagi ya, yang mindsetnya sudah pengennya kuliah, yang mindset kita adalah pengen kuliah offline ya, sehingga nanti mungkin materi saya sampaikan di kelas tiba-tiba online, dan untuk merubah mindset juga agak butuh waktu lagi. Tapi insya Allah nanti segera mungkin paling lama next week lah. Next week itu sudah saya sampaikan terkait materi-materinya di classroom ya. Kalau hari ini dan minggu lalu itu masih link Zoom saja adik-adik. Oke. Nah, saya tidak perlu full screen ya,
kayaknya biayanya sudah cukup besar sebetulnya. Karena kalian kan juga ini kan, melihat monitor ya, jadi istilahnya cukup berlaku tadi kan. Nah, jadi ini sebagai pembuka saja adik-adik ya, bahwa sebetulnya Indonesia itu secara ekonomi adik-adik itu mempunyai peringkat yang cukup bagus. Ya. Sebetulnya banyak indikator. Ya. Dan saya mungkin tidak akan membahas indikator itu adik-adik. Tetapi pada intinya Indonesia itu sebetulnya memiliki perekonomian yang cukup bagus. Dengan segala kurang lebihnya pastinya ya. Kita kan dalam negeri kan selalu gaduh nih, berisik. Apapun presidennya, siapapun gubernurnya, kayaknya nggak ada yang tepat gitu ya. Salah semua gitu ya. Oke. Tapi intinya Indonesia itu mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Nah, adik-adik, dan salah satunya, ya, kalau nanti kita bicara mengenai data di BPS yang lebih detail, salah satu penyumbang angka yang besar untuk perekonomian itu adalah bidang konstruksi. Adik. Nah, kenapa? Konstruksi itu kan artinya kan kita membangun sesuatu, membangun ada yang sifatnya personal, ya, buat rumah adik-adik, ada yang sifatnya itu untuk masyarakat banyak, bangun gedung sekolah, bangun perkantoran, bangun jalan, jembatan, dan sebagainya. Nah, artinya perekonomian itu akhirnya akan menyebabkan banyaknya timbulnya pembangunan. Kalau lebih seperti itu. Nah, dan adik-adik, oh ya mungkin sebelum saya lupa ya, sebetulnya perpres yang nanti kita bahas ini sebagai materi yang spesifik, tapi coba saya bikin general, pada intinya itu mengcover banyak hal adik-adik. Jadi tidak hanya mengcover konstruksi sebetulnya. Ada suatu dinas tertentu atau ITS mungkin ya, ITS mau membeli mobil untuk mobil dinas, itu pun juga sama perpresnya. Kemudian misalkan ITS mau beli kertas adik-adik, mau langganan internet, itu pun juga dicakup oleh perpres tadi. Nah, tetapi nanti kita akan membahasnya dari sisi konstruksinya saja ya. Ini nanti mungkin akan saya share di waktu adik-adik terkait perpresnya yang terbaru, ya. Tetapi nanti tetap kalian harus memilah-milah ya, mana yang sifatnya umum, mana yang sifatnya konstruksi, ya. Tetapi akhirnya setelah kita melihat data seperti ini, Indonesia memang membutuhkan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi kenapa namanya pengadaan barang dan jasa? Karena memang tidak hanya konstruksi. Jadi ada barang, ada jasa konsultansi, ada jasa konstruksi. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini saya skip adik-adik ya. Jadi nanti ada beberapa slide yang saya skip. Sekali lagi karena dalam rangka saya tidak ingin spesifik adik-adik. Nah, sehingga saya menyampaikan beberapa yang sifatnya general. Oke. Nah, di sini adik-adik mungkin hanya beberapa yang bisa kita baca general ya. Jadi sebetulnya ini macam-macam ini tahun 2010 ini yang lebih lama lagi adik-adik. Ini lebih lama lagi. Nah, jadi adik-adik sebetulnya nanti kalau kita lihat, nah saya sudah aja ya. Jadi, nah kita lagi bisa aja tadi ya di baris nomor 2 ini adik-adik ya. Ini ada beberapa bab dari perpres. Tapi tidak akan membahas detail ya. Kalau kita lihat dari yang warna hijau nomor 2 ini adik-adik, artinya ya, pengadaan itu bisa melalui swakelola, bisa melalui penyedia. Itu artinya apa, adik-adik? Nah, artinya itu sebetulnya ya, kalau kita memiliki pekerjaan konstruksi, ya, itu sebetulnya tidak wajib kita berikan ke orang lain.
Contoh adik-adik, misalkan seperti ini. Ya. ITS mau bangun gedung. Apakah harus melalui konsultan untuk merencanakan? Itu kan tidak, adik-adik. Kenapa? Karena sebetulnya ITS pun juga punya dosen-dosen yang sekalian praktisi ya, yang paham mengenai bangunan. Arsitek paham mengenai desain secara umumnya. Orang sipil dari geotekniknya, dari gedungnya, strukturnya, sampai metode pelaksanaannya, sampai RAB-nya, sampai schedule-nya. Itu ngerti orang sipil. Interiornya, teman-teman dosen interior mungkin bisa melaksanakan. Ya. Kemudian terkait kelistrikan ada dosen elektro, adik-adik yang bisa melaksanakan. Nah, itu artinya apa? Sebetulnya itu boleh dilakukan seperti itu. Nah, dan secara prinsip di BUMN ya, atau di swasta adik-adik itu juga sama sebetulnya. Jadi sebetulnya intinya adalah ada kontrak. Ya. Ada kontrak antara yang membutuhkan jasa dengan yang memberikan jasa. Nah, tetapi pemberi jasanya itu bisa internal dari perusahaan yang sama, ya, atau dari institusi berbeda, tapi sama pemerintah, adik-adik, dan sebagainya, atau melalui konsultan. Nah, itu yang diatur adik-adik. Jadi bisa juga misalkan ya, ITS pengen bangun gedung, tetapi dosennya memang sudah sibuk semua, ya, nggak bisa dibebani lagi, maka kita meng-hire konsultan perencana. Itu boleh nggak? Boleh sekali. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Intinya adalah kita punya pekerjaan, kita punya proyek, kita boleh mengadakan itu secara dalam tanda kutip ya, internal atau melalui pihak luar. Ya, kami juga ada adik, misalkan UNER bikin sesuatu dibantu oleh ITS, Balsa Kelola. Bisa juga Pemda atau Pemprov Jatim misalkan membuat HSPK, membuat peraturan master plan, bisa kelolakan melalui ITS, ya, itu boleh. Tapi boleh juga pemerintah, misalkan Pemda Mojokerto bikin master plan dengan konsultan A, swasta, itu pun juga boleh ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, adik-adik seperti tadi ya, yang saya sampaikan, itu ada beberapa hal, jadi tidak hanya konstruksi ya, jadi ada barang, ada jasa konstruksi, ada jasa konsultansi. Nah, kemudian, oke, kita skip adik-adik. Nah, jadi ini ada beberapa hal ya, yang mungkin perlu kalian pahami setelah adik-adik. Jadi di setiap kontrak, di setiap pengadaan adik-adik, pengadaan itu bisa procurement ya, itu procurement. Nah, setiap procurement itu ada orang yang disebut sebagai pimpro, jadi ada pimpro-nya kontraktor, disebut sebagai project manager secara umum ya, pimpro-nya atau dengan proyeknya owner, dan ini disebut sebagai PPK, jadi pejabat pembuat komitmen. Itu intinya adalah project manager juga, tetapi project manajernya dari owner adik-adik. Jadi intinya adalah nanti PPK inilah yang akan melakukan banyak hal adik-adik. Ya, tugasnya banyak. Pertama menyusun perencanaan pengadaan. Nanti mau seperti apa pengadaannya, mau di tender atau tunjuk langsung, atau lain sebagainya. Kemudian menentukan KAK adik-adik, kerangka acuan kerja atau spek teknis. Nanti proyeknya ini seperti apa, berapa bulan gitu ya. Kemudian membuat rancangan kontrak, menetapkan harga perkiraan sendiri, atau mungkin honor estimate adik-adik, ya, menetapkan tim pendukung, mengusah beban jadwal dan sebagainya. Jadi intinya PPK ini sebetulnya intinya adalah pihak dari owner yang sifatnya akan mengelola pengadaan dan juga kontraknya adik-adik. PPK ini pekerjaan yang sebetulnya tidak lutut amat sebetulnya ya, tapi juga tidak mudah adik-adik.
dan tidak mudahnya itu karena tentu saja banyak kepentingan yang berbeda-beda. Apa contohnya adik? Owner itu kan pengennya apa? Cepat, murah, bagus, gitu kan? Kalau kontraktor, ya ngerjainnya santai, harga untungnya gede, ya. Kemudian ya bagus, oke lah, gitu ya. Nah, jadi nanti PPK inilah yang akan bertanggung jawab untuk mengelola proyek. Dia harus menerima negonya dari kontraktor, dia harus menerima komplain dari kontraktor, menerima komplain dari owner, dari dan sebagainya. Nah, ini yang menarik ya, kan mungkin sedikit cerita saja. Jadi, saya pernah jadi PPK adik-adik, sudah dari lama sih, sudah 5 tahun lebih lah pokoknya ya. Dan kebetulan tahun ini saya sudah berhasil keluar dari PPK. Saya keluar dari PPK karena saya ingin fokus ke halangan adik-adik. Nah, yang sekarang di PPK di ITS, dari sipil ada 2. Pak Harun ya dari lab beton dan Pak Tujoko dari lab MK. Nah, beliaulah yang harus menangani beberapa kontrak konstruksi di ITS. Saya sudah cukup lama di PPK dan alhamdulillah saat ini saya bisa mundur adik-adik. Saya bisa lebih fokus ke hal lain termasuk ngajar ya. Tapi setidaknya dengan PPK itu saya sudah banyak cukuplah pengalaman untuk cerita di kelas, cerita di ketika memberi pelatihan, adik-adik dan lain sebagainya. Itu PPK. Ya. Jadi sebabnya itu nego terus sama konsultan, sama perencana, sama pengawas dan sebagainya. Nah, adik-adik, ini hanya contoh adik-adik ya. Jadi kalau biasanya ya, secara tradisional kontrak itu kan kontrak konstruksi adik-adik itu kan suatu perusahaan dia hanya diberi satu lingkup pekerjaan. Apa contohnya Pak? Contohnya seperti ini. Contohnya adalah kontraktor itu tinggal bangun berdasarkan gambar dari perencana. Dan nanti kontraktor diawasi oleh pengawas, gitu ya. Jadi ada perencana yang tugasnya merencanakan, ada kontraktor yang mengerjakan, ada pengawas yang mengawasi. Seperti itu kurang lebih. Nah, itu yang tradisional adik-adik, yang sangat basic ya, yang sangat dasar. Jadi setiap perusahaan diberi tugas masing-masing sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Yang merencanakan, yang melaksanakan, yang mengawasi. Seperti itu kurang lebih. Nah, tetapi secara umum juga adik-adik, itu ada model lain adik-adik. Nanti mungkin ini akan kita bahas ulang di materi kontrak adik-adik ya, karena nanti sebetulnya ini nyambung ya adik-adik. Nah, contohnya desain build. Desain build itu artinya apa? Jadi artinya tidak ada konsultan perencana. Ataupun ada konsultan perencana, dia hanya merencanakan sifatnya sangat basic adik-adik. Nggak sampai muncul DED. Nggak sampai muncul spesifikasi teknis dan volume yang sangat detail. Dia hanya membuat basic design. Nah, kemudian dari basic design itu yang mungkin dibuat oleh owner sendiri atau dibantu oleh konsultan lain, nanti intinya ada kontraktor, adik-adik, yang ikut tender, yang dia tugasnya nggak cuma sekedar membangun, tetapi adalah dia juga mendetailkan desain, ya, dan itu adalah sebagai bagian dari yang dinilai dalam tendernya adik-adik, dan dia nanti yang melakukan pembangunannya, itu disebut sebagai design build. Nanti juga ada adik-adik yang namanya EPC, Engineering Procurement Construction. Ini hampir sama dengan design build adik-adik, tetapi ada biasanya ya, itu ada ininya, ada suatu performa kinerja yang harus didapatkan. Misalkan ya adik-adik, desain ada pekerjaan untuk membuat pabrik gula misalkan.
yang bisa memproduksi 1 ton per hari, misalkan ya, ini angkanya mungkin tidak akurat adik-adik ya. Membangun pabrik gula yang dapat memproduksi sebulan 1 ton per hari. Nah, di EPC itu artinya apa? Artinya kontraktor itu yang mendesain, ya, yang membeli alat atau procurement adik-adik, dan juga melakukan konstruksi. Dan nantinya kontraktor itu harus bisa memastikan bahwa nanti hasil produksinya atau hasil konstruksinya tadi itu betul-betul dapat memproduksi gula 1 ton per hari tadi. Itu EPC. Nah, jadi sekali lagi ya, ini akan saya bahas lagi di kontrak. Tapi kurang lebih seperti itu. Ya. Kurang lebih ada metode kontrak yang nyambung ke pengadaan, yang sifatnya tradisional tadi, dan ada juga beberapa model kontrak yang terhubung dengan pengadaannya, yang sifatnya bervariasi adik-adik. Nanti mungkin ini akan saya jadikan saya sampaikan 11 ya. Itu sambil nanti ada sedikit tugas lah untuk bisa mendalami ini adik-adik. Oke. Kemudian ini nanti ada 66 slide ya, cuma kita nggak bahas semua adik-adik. Ya. Karena Pak Terawan pasti bosan semua kalau kita bahas tuntas sekali pertemuan ya. Nah, adik-adik ini mungkin tidak perlu kita bahas ya atas. Kalau tahu spesifik, kita melihat ke bawah saja adik-adik. Ya. Jadi sebetulnya adik-adik sebelum kita melakukan tender, ataupun gini adik-adik ya, jangan salah, tender itu adalah salah satu bagian dari pengadaan. Gitu. Jadi pengadaan itu nanti banyak macamnya adik-adik. Tender itu atau pelelangan itu adalah salah satu bagian dari pengadaan. Oke. Sebelum kita melakukan pengadaan adik-adik, persiapannya itu banyak sebetulnya. Dari yang sifatnya sangat teknikal terkait produk akhirnya, ya, dan juga persiapan yang sifatnya manajerial terkait proses pengadaannya adik-adik. Nah, yang teknikal seperti apa, Pak? Yang teknikal itu sebetulnya adik-adik sudah kalian tetap lakukan di kuliah. Contohnya apa? Membuat DED, ya, membuat perancangan adik-adik. Kalau misalkan itu sifatnya gedung ya, berarti Anda membuat rancangan gedungnya seperti apa. Sampai muncul DED, ya, muncul engineering design. Sampai ketahuan menggunakan material apa, dimensi berapa, ya, sejumlah berapa, itu kan teknis ya. Kemudian materialnya itu spesifikasinya seperti apa. Ini muncul di persiapan adik-adik. Nah, termasuk juga nantinya, termasuk untuk menyiapkan RAB, termasuk menyiapkan scheduling adik-adik, ya. Termasuk juga RK3L, rencana K3. Nah, mungkin kalau rencana K3-nya detailnya ada di kontraktor ya nantinya adik-adik ya. Tapi di sini ownernya pun juga harus sudah menyiapkan adik-adik. Dalam artian apa? Dalam artian nanti ketika ada kontraktor yang mengikuti pengadaan, yang mungkin tender, ya, itu artinya sudah paham bahwa ada hasad di situ apa, ada risikonya apa. Jadi nanti kontraktor tinggal mendetailkan. Itu ada beberapa persiapan yang sifatnya teknis adik-adik. Nanti DED sudah dapat ya kalian ya di kuliah. DED gedung, jalan, jembatan, ya, pelabuhan, dan sebagainya itu di kuliah sudah ada. Sampai Anda itu biaya sudah dapat di mata kuliah. Kemudian bikin schedule sudah dapat adik-adik. Membuat rencana K3 sudah ada juga. Tapi di mata kuliah pilihan. Itu persiapan yang teknis. Adik. Dan persiapan itu bisa dibantu oleh konsultan, ya, atau bisa dilakukan sendiri oleh si owner tadi. Nah, selain itu ada beberapa persiapan yang sifatnya lebih ke arah proses pengadaannya. Mungkin pemaketan, mungkin konsolidasi, mungkin dan lain-lain.
Sekali lagi tidak akan saya bahas detail adik-adik, karena terlalu detail nanti. Malah bingung kalian ya. Kemudian, ini saya skip aja, adik-adik. Ya. Adik-adik mungkin ya, ini yang menarik adik-adik. Ini nggak usah kita lihat detail ya. Tapi adik-adik mungkin ya, perlu kita baca itu sebelah kiri ya. Ada perencanaan, ada persiapan, ada persilapan pemilihan penyedia, ada kontrak, ada serah terima. Adik-adik. Yang dimaksud dengan persiapan pemilihan penyedia itu mungkin kalau bahasa umumnya adalah persiapan tender. Ya, seperti itu. Nah, tapi sekali lagi, tender itu hanyalah part dari pengadaan adik-adik. Pak, apakah kita mesti membuka suatu lowongan ya agar beberapa kontraktor berduyun-duyun mengikuti pengadaan itu, kemudian kita seleksi, kemudian kita ambil yang terbaik? Belum tentu adik-adik ya. Jadi sebetulnya adik-adik boleh saja ya owner A atau investor A adik-adik pengen bangun hotel misalkan, dia nggak usah tender kelamaan, dia nunjuk temennya pun boleh ya. Dia nunjuk orang lain yang sudah dia tahu dia kerjanya bagus adik-adik itu juga boleh sebetulnya ya. Tetapi ada juga yang harus melalui mekanisme tender tadi kompetisi. Nah, tapi adik-adik ini tidak akan saya detailkan ya. Jadi sekali lagi, nanti kalau itu terkait peraturan, itu beda-beda. Kalau di Indonesia misalkan ya, nilai sekian sampai sekian itu boleh menunjuk langsung. Nilai di atas itu harus tender misalkan. Nanti akan muncul peraturan seperti itu. Tetapi di waktu yang sama, di swasta enggak, nilai berapapun saya bisa tunjuk langsung. Itu boleh adik-adik. Ya. Atau mungkin saya melakukan tender tapi tidak terbuka. Saya hanya mengundang kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C untuk melakukan penawaran. Boleh nggak? Boleh saja. Nanti secara spesifik itu ada peraturan yang sekali lagi tidak akan saya bahas adik-adik ya, karena terlalu banyak, nanti silakan dibaca sendiri. Tetapi secara umum itu boleh adik-adik. Jadi adik-adik nanti tergantung konteksnya ya adik-adik ya. Jangan sampai kalian juga mispersepsi juga. Dulu seingat Pak bilang boleh. Ternyata setelah tak lakukan itu melanggar peraturan. Ya jangan seperti itu. Ya. Saya hanya menunjukkan bahwa itu boleh dan tidak boleh secara general. Cuma nanti ketika kalian berada di suatu institusi tertentu, ya, itu harus ikut peraturannya adik-adik. Kalau Anda di institusi pemerintahan, ya ikut Perpres. Kalau Anda di institusi BUMN, berarti ya harus menggunakan peraturan yang ada di BUMN tersebut. Kalau Anda bekerja di institusi swasta, ya silakan mengikuti peraturan yang ada di perusahaan Anda. Jadi itulah kenapa tadi saya menyatakan tidak akan menjelaskan secara sangat detail. Nah, karena nanti itu tadi, tiap tahun berubah peraturannya. Kan istilahnya capek-capek ngapalin tahun ini, tahun depan berubah lagi. Kadung PD ya, misalkan 2-3 tahun lagi, diskusi dengan temannya, loh dulu boleh, iya sekarang berubah lagi Pak. Jadi kalau kita nggak update itu luar biasa cepat ketinggalannya. Oke. Nah, ini saya skip aja ya, karena terlalu teknis adik-adik. Nah, jadi cuma nanti gini ya, mungkin tidak semua materi akan saya sampaikan di sini. Tetapi kalau nantinya kalian tertarik membaca ulang materi ini, kemudian ada beberapa hal yang kalian tidak pahami, itu boleh untuk didiskusikan ya. Jadi, walaupun jujur, ini saya berikan disclaimer dulu. Meskipun saya PPK, saya itu lulus sertifikasinya itu di tahun 2007 atau 2008. Sudah belasan tahun yang lalu ya, artinya. Nah, artinya bahasa waktu itu ikut sertifikasi dan lulus berdasarkan
peraturan yang ada di tahun itu. Jadi, nah, konon idealnya setiap ada ganti peraturan atau setiap berapa tahun sekali itu ada ujian lagi untuk mengupdate peraturan kita. Tetapi ternyata sampai belasan tahun sampai hari ini itu nggak ada adik-adik. Jadi walaupun dulu ya ada sertifikat misalkan L2 itu berlaku 2 tahun, L4 4 tahun gitu ya. Dan itu harus selalu diupdate. Ternyata enggak. Ternyata memang ya itu berlangsung hidup. Karena memang jumlah orang yang bergerak di bidang pengadaan dan jasa itu juga masih sedikit adik-adik. Nah, tadi adik-adik, saya lagi ya, saya kembali ya. Kalau Anda ada, nanti saya tidak akan menjelaskan semuanya, tetapi kalau Anda tertarik untuk detail, ya, setelah membaca PowerPoint ini, itu kalau mau diskusi silakan. Tapi sekali lagi, mungkin saya tidak bisa langsung menjawab. Mungkin saya harus membuka peraturan yang terbaru adik-adik. Kenapa? Karena itu tadi, peraturan berubah. Takutnya kalau saya nggak membuka peraturan terbaru, takutnya jawaban saya itu adalah update di tahun 2 tahun yang lalu. Tahun ini berubah lagi, gitu ya. Kurang lebih seperti adik-adik. Nah, tadi adik-adik ada beberapa tipe swakelola ya. Artinya adalah institusi pemerintah bisa melakukan pekerjaan itu melalui institusi pemerintah yang lain. Itu boleh. Jadi itu tanpa adanya tender adik-adik. Tinggal tunjuk langsung, itu boleh. Ini beberapa tipenya. Nanti silakan dijalani sendiri. Ini adik-adik ya. Jadi ini hanya kedepan saja. Ada banyak sekali mekanisme yang bisa kita lakukan dalam mengikuti pengadaan dari kontrak. Adik. Oke. Bahkan adik-adik, sampai penelitian muncul ada peraturan yang sekarang. Terkait kontrak dan pengadaan terkait penelitian. Nah, ini juga menarik adik-adik ya. Jadi, apa namanya, misalkan penelitian terkait COVID adik-adik. Kalau misalkan penelitian itu butuh ditenderkan dulu, jangan bakal segera meneliti, gitu kan. Nah, tapi ya, itu tadi. Tapi akhirnya Mas Dede, kenapa kok hampir setiap tahun atau tiap 2 tahun sekali itu ganti? Ya karena ini kan peraturan yang sifatnya berupaya untuk menjadi payung hukum, adik-adik ya. Jadi bagi yang apa namanya pemerintahan di level provinsi, kota, kabupaten dan di bawahnya itu punya guidance. Dan akhirnya ketika banyak case baru, maka peraturannya berubah terus. Dan jadinya kenapa peraturan ini terus berubah? Adik-adik ini yang menarik adik-adik ya. Ini kalau ini bukan terkait konstruksi sebetulnya. Tapi saya nggak apa-apa cerita sedikit aja. Karena ini sangat menarik adik-adik. Ya. Dulu itu ketika belum ada marketplace adik-adik ya. Mungkin kalian menyebutnya ya semacam Shopee gitu ya. Shopee, apalagi Tokped, Lazada, ya, Kalapak, dan sebagainya. Nah, secara nasional pun kita sudah punya e-marketplace seperti itu adik-adik. Jadi misalkan ya, ITS mau beli TV untuk jadikan apa namanya display di ruang sidang misalkan. Kalau dulu kan bisa membeli langsung, ya. Tapi kan belum tentu ada barangnya. Kita misalkan mendekat ke Jakarta, ke Perdana Elektronik, ke Miami, ke UFO, adik-adik. Karena belum tentu ada. Kalaupun ada, mungkin setiap toko beda spesifikasi. Dan kemudian tiap toko beda harga, adik-adik. Itu sulit. Nah, dengan adanya era seperti ini, itu ada beberapa toko, ada beberapa penyedia yang mereka membuat toko virtualnya dalam katalog adik-adik. Nah, jadi nanti kalau mau melakukan pengadaan barang, itu seperti kita beli barang di Shopee, bisa pilih check out, bayar. Jadi,
Dan itu diakui oleh pemerintah. Dan enaknya apa? Ada jaminan paling murah, ya. Pajaknya pun sudah pasti clear adik-adik, ya. Dan pasti penyedianya bonafit, karena tiap tahun pasti ada itu evaluasi dalam level nasional. Nah, itu adik-adik saya tidak cerita banyak ya, karena ini terkait barang, reposisi. Nah, adik-adik ini pun juga menarik, ada sengketa, ya, yang nantinya apa namanya bisa melalui LKPP, bisa melalui arbitrase atau melalui pengadilan. Oke, ini mungkin tidak perlu saya bahas adik-adik, ya, hanya sekedar pengetahuan dasar terkait perpres, ya. Sekali lagi saya tidak membahas perpres secara detail adik-adik, ya. Di sini ada panitia lelang, gitu ya. Saya akan coba menerjemahkan melalui bahasa yang umum, ya. Ada panitia lelang, ada tender, ada kelompok kerja panitia lelang tadi adik-adik, dan seterusnya. Oke, ini saya saya skip aja adik-adik. Nah, nanti ini monggo adik-adik ya dapat dipelajari sendiri, ya. Mungkin beberapa yang sifatnya basic, ya, yang perlu saya sampaikan, mungkin akan beberapa akan saya sampaikan di minggu depan atau di minggu selanjutnya adik-adik, ya. Sedangkan ini sepertinya masih yang sifatnya general, ya. Nanti silakan dibaca saja dulu. Nanti sekali lagi kalau ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, yang perlu kita diskusikan, monggo. Ya. Apakah nanti itu sifatnya diarsip dulu, nanti akan saya coba cari jawabannya, atau mungkin bisa kalian tanyakan di pertemuan selanjutnya ketika kita bertemu di Zoom adik-adik. Oke. Nah, ini sebenarnya sangat banyak adik-adik ya peraturannya, ya. Jadi sekali lagi adik-adik yang kalian pelajari di kampus itu memang sudah banyak adik-adik ya, sudah sangat banyak satu mata SKS, tetapi sebetulnya masih banyak lagi yang belum bisa dipelajari di kampus, ya. Dan itu nanti artinya apa? Ya belajar sendiri. Dan memang kalau kita mempelajari semuanya, mungkin nggak ada waktunya adik-adik. Jadi nanti bisa jadi kalian terpaksa belajar ketika kalian bekerja sebagai apa dulu, gitu ya. Oke. Adik-adik ini mungkin adik-adik slide ini mungkin adalah cara yang cepat dan mudah untuk memahami perpresnya, ya. Tapi adik-adik tadi ya sekali lagi kita bukan dalam rangka menghafalkan perpres. Jadi kita mengambil dari beberapa yang sifatnya general aja adik-adik. Nah, ini adik-adik mungkin yang menarik, ya. Metode pemilihan penyedia. Nah, kurang lebih inilah yang tadi saya sebut sebagai banyaknya cara, ya, agar owner itu bisa memilih kontraktor yang akan dia tunjuk dalam suatu pekerjaan konstruksi. Jadi, nah di perpres yang sebelumnya adik-adik ini seperti ini, ya, sangat rumit, ya. Jadi ada lelang seleksi umum, lelang terbatas, lelang sederhana, pemilihan langsung, ya, penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, sayembara, e-purchasing. Jadi ini seperti ini, ya. Dan ini berlakunya berbeda-beda. Ada yang untuk pengadaan barang, ada yang pekerjaan konstruksi, ada jasa lainnya, ada jasa konsultansi, adik. Jadi ini macam-macam, ya. Nah, sekarang adik-adik ini sudah disederhanakan, ya. Jadi dibagi dua besar adik, ya. Jadi yang jasa konsultansi ini di paling belakang di sini, adik. Dan juga ada yang barang, pekerjaan konstruksi dan lainnya itu di sini, adik. Nah, sekali lagi adik-adik ini adalah versinya perpres, ya. Nanti di BUMN mungkin punya versi sendiri, ya. Tapi oke adik-adik. Jadi di sini, ya, itu ada e-purchasing. Kalau berangkat tadi, ya. Apa itu Pak e-purchasing? Itu kayak
apa sih? Kayak Anda beli di Shopee aja, nanti kita beli di di katalog adik-adik itu di situ, tinggal beli langsung, ya. Atau bisa juga konstruksi dan jasa lainnya itu adik itu pengadaan langsung atau penunjukan langsung, ya. Jadi DPL itu artinya owner boleh menunjuk, aku pengen kontraktor A yang ngerjain, aku pengen konsultan B yang ngerjain, boleh nggak boleh. Ada juga tender, ada tender umum, ya, ada juga tender cepat. Nah, sekali lagi saya tidak membahas detailnya, ya, karena tadi kali ini kita membahas mengenai umumnya saja. Jadi untuk konsultansi, untuk konsultan, ya, itu ada seleksi, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung. Nah, ini nanti kontrak adik-adik ya, belum kita bahas, karena nanti ini akan menjadi materi materi setelah UTS adik-adik ya. Nah, inilah adik-adik challenge dalam mengajarkan atau mempelajari mata kuliah ini adik-adik. Jadi kalau dulu ya, aspek legal itu kita bisa membahas lebih luas lagi, bisa membahas pengadaannya, bisa membahas kontraknya. Nah, ketika mata kuliah itu yang dulunya pilihan, kemudian dijadikan wajib, ya, dan ada beberapa materi yang justru dihilangkan, adik-adik, ini jadi lebih menantang adik-adik. Karena kalau kalian lihat di RPS ya, di minggu 1 sampai 8 itu pengadaan, di minggu 9 sampai 16 itu adalah kontrak. Karena sebetulnya ya antara pengadaan dan kontrak itu nggak bisa dipisah adik-adik. Ya kayak tadi, misalkan ya, kita baru bahas pengadaan di sini, tiba-tiba langsung ada jenis kontrak. Artinya kan itu berhubungan. Cuman it's okay, kita skip aja, kita tunda sampai di setelah UTS ya, adik-adik ya. Nah, ini jadi beberapa contoh ya. Nanti mungkin ada detailnya ada di sini. Ini adik-adik nggak usah dihafalin. Kita hanya menangkap idenya saja, adik-adik. Konsultansi itu bisa dilakukan pengadaan langsung apabila nilainya 0 sampai 100 juta. Jadi misalkan ya, ITS mau bangun atau merenovasi ruangan adik-adik. Dan ternyata konsultannya itu butuh dibayar untuk membayari tenaga ahli, membayari terhabis pakai itu sampai 99 juta misalkan. Itu artinya kita boleh nunjuk langsung. Halo konsultan A, kamu tolong bantu aku bikin desain, boleh. Kemudian juga ada tadi ini importasi tadi ya. Artinya kita bisa membeli barang melalui platform digital. Ini adalah peraturannya, saya akan memasukin. Kemudian ini saya skip aja adik-adik ya. Ini kontrak kan? Adik-adik ini sudah kontrak. Nanti akan kita bahas lagi di setelah UTS. Ini kita skip aja lagi karena setelah UTS adik-adik. Nah intinya apa? Ini adik contoh ya. Ini pengadaan dalam rangka darurat ya. Kemudian ini adalah tender aplikasi internasional adik-adik seperti ini kriterianya ya. Ini adalah peraturan yang lama, ini peraturan yang baru ya. Ini hanya perbandingan saja. Tidak terlalu detail, tidak perlu kita hafalkan adik-adik ya, tetapi intinya adalah ada pekerjaan konstruksi, ada pekerjaan barang, konsultasi dan jasa lainnya yang nilainya ditentukan oleh Perpres tadi yang dapat diikutkan dalam tender atau seleksi internasional. Jadi, kemudian, oke, ini saya skip aja. Oke, adik-adik. Nah, kira-kira seperti itu, adik-adik ya. Jadi, adik-adik sekali lagi, nampak
Oke, jadi ya sekali lagi kita di mata kuliah ini akan lebih banyak membahas konsepnya, membahas hal yang sifatnya lebih umum, ya, dan memang nantinya tidak akan kita arahkan kalau spesifik pada suatu peraturan, ya. Tetapi setidaknya adalah kalian memahami bahwa di luar sana nanti kalian akan mengalami proses pengadaan dan kontrak. Jadi, walaupun kalau jujur ada ya, kalau jujur, saya pun juga kurang agak shock dengan mata kuliah ini ya, adik-adik. Kenapa? Karena kalau mata kuliah itu isinya hanya untuk mengetahui, ya, itu artinya kan sangat dangkal pembahasan, ya kan? Seharusnya adalah mungkin sampai bisa menganalisis atau bisa mengaplikasikan. Jadi, contoh ya misalkan gini, kita bicara RAB ya, jadi, atau kita bicara scheduling. Kalau kita hanya membahas pengetahuan, artinya kalian tahu bahwa proyek itu butuh penjadwalan. Kemudian mungkin ada beberapa tools yaitu ABCDE. Itu kan hanya mengetahui ya, adik. Tetapi kalau kalian sudah diminta menghitung berapakah nilai proyek, berapa untuk dolar seperti ini, berapakah RAB-nya? Itu artinya pada adik, Anda sudah bisa mengaplikasikan konsep dan tools tadi. Itu bagi saya adalah mata kuliah yang bagus. Karena ada yang sekedar mengetahui, ada yang bisa memahami, ada yang bisa menganalisis, ada yang bisa mengaplikasikan. Nah, sedangkan di mata kuliah ini memang nggak sulit. Kalau kita ingin mengaplikasikan, selalu detail. Kalau kita pengennya mengetahui, berarti selalu dangkal. Jadi nanti adik-adik, saya mohon izin untuk dapat mengkombinasi ya antara sinkronus, asinkronus, ceramah, video, ya, membaca dan resume atau tugas adik-adik, supaya apa? Akan tidak membosankan saja, tetapi akan saya usahakan adik-adik agar DPL kita terpenuhi. Jadi DPL yang ada di RPS itu kita usahakan akan dipenuhi adik-adik. Walaupun sebetulnya bisa jadi RPS kita itu sudah banyak berubah, karena memang itu disusun di 2017, ya, yang seharusnya tahun depan itu kita sudah ganti kurikulum. Jadi artinya RPS kita pun juga mungkin sudah tidak seakurat ketika dibuat tahun 2017 kemarin. Jadi akan ada sedikit dinamika ya, adik-adik. Lebih dinamis aja kita, lebih fleksibel. Oke, adik-adik, adakah yang mau didiskusikan? Mungkin sambil menunggu apakah ada yang ingin berdiskusi, maka ini untuk presensi ya, saya bagikan di kolom chat adik-adik, dan sekali lagi mohon hanya mengisi jam kuliah sehingga nanti setelah kuliah kita tidak perlu Pak saya telat, Pak saya lupa, itu bakal sedikit merepotkan karena perlu buka laptop lagi, perlu buka HP lagi gitu ya. Jadi pastikan Anda semua sudah bisa mengisi presensi di jam kuliah saja. Oke. Bagaimana? Adik-adik, Mas Mbak ada pertanyaan dulu atau masih sudah cukup sebentar ini? Bisa memberikan reaction mungkin? Jempol dulu atau apa gitu, monggo. Yang mau nanya silakan reaction, kalau yang enggak mungkin ngasih jempol atau apa. Oke, sudah banyak. Walaupun ini juga saya bingung juga sih. Antara kalian ngerti banget sehingga oke, atau nggak ngerti sehingga ya udah oke aja gitu ya. Gitu. Tapi oke adik, jadi memang tadi ya yang sampaikan kuliah ini challenge-nya banyak. Ini masih mending kita online. Saya nggak membayangkan kalau kalian offline di kampus sesore ini ngantuk, belum makan, belum mandi, gitu ya, udah capek, terus materinya teori semua, pasti tambah ngantuk lagi. Kalau jadi kan enak kan sambil di rumah bikin kopi, di kosan bikin kopi itu masih lebih nyaman lah mungkin. Tapi itu kan adik-adik,
di balik semua keterbatasan kita usahakan semaksimal mungkin gitu aja ya. Oke, sekarang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, akan saya akhiri ya. Oh, ada Mbak Rosenta. Ya, ada apa Mbak? Permisi Pak, izin bertanya, apakah PPT-nya boleh dikirimkan ya Pak? Iya, boleh. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita belum sempat, itu aja. Kalau sudah sempat akan saya masukkan di classroom ya Mbak ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, siap Mbak. Jadi adik-adik saya lagi mungkin sambil menutup kuliah ya, tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan kita, karena beberapa dosen pun juga banyak yang sudah kena saat ini. Mahasiswa ada, teknik ada, dosen juga ada. Ya. Jadi tetap mohon jaga prokesnya. Ya. Saya pun misalkan adik-adik, misalkan ya ini, ITS sudah memperbolehkan untuk offline misalkan, ya, dan kita bersepakat untuk online, oke adik-adik, kita nggak ada masalah. Karena memang kesehatan itu tetap utama. Jadi, Pak, boleh nggak mata kuliah lain offline, tapi untuk mata kuliah ini online? Sangat boleh sekali. Jadi nanti mohon untuk komunikasi ya. Kalian ada keluhan apa, kalian ada sesuatu hal yang diceritakan apa, tolong disampaikan aja di grup. Nanti biar saya bisa tahu, gitu ya. Oke, adik-adik, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu buat kita semua. Selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.